Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama ya tidak berjumpa di konten. Akhirnya bisa menyapa kembali teman-teman Girlfriend Official. Sudah banyak sekali sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang sudah dijanjikan untuk dibahas pada konten, tapi karena suatu hal jadi akhirnya baru sekarang kita bahas. Oke, yang sekarang akan dibahas adalah mengenai Q&A dari yang pertama itu udah sebulan yang lalu ya, mohon maaf, ini dari Dewi Suryaningsi. Assalamualaikum Pak, Alhamdulillah saya sudah punya usaha seperti Bapak, masih proses pengembangan. Gimana menurut Bapak, apa saja peluang jasa setrika dengan market menengah ke atas dan menengah ke bawah? Ya sebenarnya dari pertanyaan ini kalau berbicara mengenai peluang ya, sebelumnya sudah sempat ada juga yang diskusi mengenai ini, tetapi kebetulan tidak dibahas lewat konten. Saat itu memang saya pakai jalur pribadi ya, pakai japri gitu. Nah, untuk market menengah ke bawah itu kan memang biasanya kita lihat dulu ya marketnya itu seperti apa. Artinya bisa jadi kalau seperti yang bisa dilihat di konten-konten kita sebelumnya, ada yang kita pernah grebek gudang gosok yang itu tempatnya itu di Majalengka. Nah, mungkin itu salah satu yang bisa saya contohkan terkait dengan market menengah ke bawah. Karena teman-teman bisa cari juga ya bagaimana Majalengka itu dari mulai mungkin UMR dan sebagainya, dan begitu pun dengan itu sebenarnya tempat tinggal saya, dan di sana itu memang mayoritas itu memang masih istilahnya masih harus ditanamkan bahwa menyetrika itu perlu seperti itu. Jadi pentingnya ketika baju disetrika seperti itu. Nah, artinya ketika kita melihat market pasar itu dulu yang harus kita tanamkan. Jadi tidak banyak, tidak muluk-muluk kita berharap terkait dengan laba dan sebagainya dulu, tetapi mungkin yang kita tanamkanlah edukasi bagaimana masyarakat yang akan jadi market kita itu berpikir bahwa memang baju disetrika itu adalah penting gitu. Jadi strategi apa yang harus dilakukan ketika kita melihat seperti itu? Yang pertama adalah yang penting kita berani kan ketika membuat rumah setrika atau ketika mendirikan jasa setrika ini gitu. Tetapi tadi yang saya katakan tidak berharap dengan laba. Jadi kita mengedukasi bahwa masyarakat tertarik, ternyata memang orang pun berani ya ketika membuat usaha jasa setrika. Artinya memang menyetrika itu penting dan mereka tertarik untuk datang ke kita. Dengan cara apa? Yaitu tinggal kita pikirkan strategi-strateginya. Artinya promo apa nih yang mau dikasih ke mereka. Dari mulai apa, misalnya ketika promo mungkin ketika minimal 5 kilo akan gratis 1 kilo dan sebagainya. Jadi bisa dibuat strategi-strategi seperti itu. Nah, yang kedua terkait dengan market menengah ke atas. Nah, kalau market menengah ke atas, saya yakin sudah paham ya, karena rata-rata pasti yang menengah ke atas itu sudah mempunyai kebiasaan atau aktivitas yang memang membutuhkan bahwa baju itu memang harus disetrika seperti itu. Nah, tinggal kita memainkan harga di sana gitu. Tinggal kita memainkan harga di sana, kita sesuaikan dengan harga-harga yang ada di sekitar jasa setrika yang akan kita buka seperti itu. Nah,
strategi yang pertama seperti apa ya? Tentu dengan promo-promo tadi kita buat, dan kita buat secara periode juga ya, artinya secara berkala kita membuat inovasi terus terkait dengan promonya agar orang tertarik dan orang sudah nama kita tuh sudah dikenal gitu. Jadi kita membuat orang mengenal nama kita dulu, baru nanti kalau kita sudah punya kualitas nanti pasti akan MLM, mulut ke mulut. Oke. Nah, mudah-mudahan tidak cukup puas ya, jadi nanti bisa ditanya kembali, kemudian nanti kita bisa bahas lagi. Oke, yang kedua ini ada pertanyaan dari Meme. Ini beberapa hari yang lalu ya. Bang, bagaimana menurut sampean hitungannya lebih murah hitungan per picis atau per kiloan? Minta nasihatnya. Jadi kalau di kami hitungannya per kilo, kecuali memang yang digantung, dan itu pun kalau yang dipakai hanger ya, maksudnya yang digantung yang pakai hanger itu pun kalau pakai hanger, karena jasa kami itu antar jemputnya dengan motor, jadi kita sudah menutup bahwa kita tidak bisa mengantarkan dengan kalau pakai hanger karena berisiko kalau menggunakan motor. Jadi bisa dimainkan di sana, tetapi kadang-kadang juga bisa juga kita mempermudah saja sih, memang tidak harus gantungannya dari kita, jadi mempermudah karena memang di awal paket kita tidak menggunakan hanger, artinya dengan resiko yang memang lebih besar dibandingkan dengan kalau dengan jasa ada hanger. Itu memang ya pasti akan banyak sih orang tertarik dengan menggunakan hanger, tapi resiko untuk kitanya juga mengantarkan dan sebagainya juga cukup berat ya untuk saat ini, seperti itu. Jadi kalau ditanya lebih ini mana, sebenarnya kalau dilihat dari pasar juga akan konsumen tuh pasti akan lebih memilih untuk per kilo, karena kalau per kilo itu lebih ringan ya dibandingkan dengan per picis, seperti itu. Nah, mungkin itu ya yang dibahas di dalam Q&A pada kali ini, dan kami tunggu juga pertanyaan-pertanyaan berikutnya juga, dan insya Allah nanti akan dibahas lagi sama kami terkait dengan QQ berikutnya, seperti itu. Oke, terima kasih. Sehat-sehat semuanya yang mendengarkan konten ini. Salam usaha, semangat terus, terus semangat. Sesuatu itu akan baik kalau terkonsep dari awal, tapi konsep itu tidak akan tahu masalahnya di mana kalau tidak dijalankan dengan segera. Jadi jangan ragu untuk melangkah. Oke. Sehat-sehat semuanya teman-teman Glokin Official. Terima kasih sudah selalu support pada channel kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.